Ini dia yang namanya kekuatan dari manifestasi. Dari awalnya ngomong kayak gini, hopefully nanti suatu saat aku ada rezekinya, aku pengen banget di-upgrade gitu ya, pakai vacuum cleaner. Jadi debu-debu itu langsung kesedot semuanya. Doain ya, semoga aku beli vacuum cleaner. Akhirnya jadi punya beneran vacuum cleaner. Oke, kayaknya besok-besok aku ngomongnya aku pengen punya emas. Mudah-mudahan besoknya dikasih emas beneran ya. Amin. Oke, makanya di video kali ini aku akan review produk terbaru aku, yaitu si vacuum cleaner dari merek Simplas yang harganya sekitar 200 ribuan. Murah banget, dan kita akan lihat gimana sih kinerja dari si vacuum cleaner ini. Apakah worth it? Mari kita lihat. Sebelum kita bahas tentang si produknya, aku pengen ceritain dulu latar belakang dibalik kenapa aku pengen beli si vacuum cleaner ini. Tapi buat teman-teman yang udah nggak sabar banget pengen lihat reviewnya, teman-teman gak usah khawatir, tinggal klik aja di bawah, itu ada namanya timestamp. Nanti teman-teman tinggal klik aja di area mana teman-teman mau langsung nonton. Tapi kalau misalnya pengen dengerin, mungkin juga lagi berpikir aku harus beli ini atau enggak, nah mungkin bisa dengerin cerita aku dulu ya. Jadi memang di video sebelumnya aku ceritakan kalau sehari-hari itu aku untuk membersihkan rumahku yang kecil ini adalah menggunakan sapu. Nah, kebetulan sapu yang aku punya itu sebenarnya sudah oke, cuman ada sedikit kekurangan. Kekurangannya tuh dia tuh kayak agak pendek gitu. Jadi kalau misalnya saat nyapu, aku tuh harus nunduk-nunduk, dan itu agak sakit pinggang ya. Umur menuju 40 tahun tuh udah berasa banget gitu. Nah, terus juga karena aku kan di sini ada sofa ya, terus juga di bawah ini aku ada karpet. Nah, anak aku dan suami aku dan juga aku tentunya kadang kita suka makan di area ini. Nah, itu makanya sering banget ada serpihan-serpihan yang cukup mengganggu, dan kalau misalnya dibersihin manual gitu ya tanpa vacuum cleaner itu agak males sih gitu. Jadi aku harus sapuin dulu, nanti harus bersihin lagi, agak buang waktu gitu kalau menurut aku. Makanya aku kepikiran pengen banget punya vacuum cleaner, karena aku inget dulu waktu aku masih tinggal di rumah mamaku, aku juga sempat pinjem vacuum cleaner mamaku kalau dulu ngebersihin kamar aku, dan itu lumayan sacet banget karena dia kan benar-benar menghisap ya, menghisap debu-debu dan kotoran dengan cepat dan selesai. Nah, cuman yang aku tahu tuh vacuum cleaner tuh harganya mahal-mahal banget kan, kayak di atas 1 jutaan. Tapi akhirnya kemarin aku sempat kayak searching-searching. Kebetulan aku tuh tinggal di apartemen kecil. Nah, di liftnya itu ada kayak ini loh, iklan gitu. Nah, iklannya itu adalah si merek Simplas ini. Jadi kayak setiap kali tuh Simplas, Simplas kayak kedengaran kayak gitu. Akhirnya jadi kayak terdoktrin mungkin ya gitu ya, atau terhipnotis, dan akhirnya kayak aku coba-coba pengen cari tahu. Seperti biasa aku kalau misalnya mau beli suatu barang pasti searching dulu ya, supaya memastikan bahwa ini tuh produknya memang sesuai sama kebutuhan aku. Dan kamu juga harus begitu ya, makanya kamu nonton video ini karena harus dengerin penjelasan aku. Jadi aku biasa tuh cari di 2 tempat, yang pertama di YouTube dan juga di TikTok. Rata-rata semuanya itu memang bilang bahwa harganya tuh murah, tapi kualitas atau daya hisapnya itu juga bagus banget. Terus juga jangan lupa harus cek banget di kolom komentarnya. Di kolom komentarnya itu banyak banget yang juga kayak bilang bahwa aku udah cobain ini buat kamar kos aku, buat rumah aku, dan katanya mereka cocok sama si produk ini. Hal-hal yang kayak gitu yang aku suka perhatiin dan aku lihat, dan itu yang meyakinkan aku bahwa akhirnya aku pengen cobain si produk ini. Oke, dan aku akhirnya langsung beli si produk ini di official Shopee. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen beli juga, aku akan taruh linknya di bawah. Kalian mungkin lihat ada stiker di sini, tinggal klik aja. Begitu datang dia tuh partsnya terpisah. Jadi tadinya aku pikir dia tuh bakalan kayak gede gitu ya, tapi ternyata enggak. Jadi dia satu kotak kecil gitu dengan partsnya yang dipisah-pisah gitu. Jadi ini sebenarnya kayak bisa kita susun gitu loh. Dan susunnya juga nggak susah, kalian tinggal satuin aja ya. Kalian tinggal lihat aja tuh langsung udah gampang kesusun gitu. Ini dia vacuum cleanernya kalau udah disatuin kayak gini. Jadi aku mau kenalin parts-partsnya. Jadi di bagian atas ini tuh mesinnya. Jadi nanti di sini akan keluar angin, jadi ada angin keluar. Nah, karena kan nanti dia akan menyedot ya dari sini. Nanti di sini juga ada tombol on off-nya. Dia cuma ada satu tombol. Terus ini bagian ini nanti bisa dibuka. Nah, ini ada locknya juga, jadi bisa dikunci dan juga bisa dibuka. Jadi nanti isinya akan ada filter dan juga debu-debu kalau misalnya kamu udah selesai vakum. Nah, lanjut di sini juga ada kayak semacam pipa. Pipanya itu ada 2 nih ya. Jadi ada sambungan di sini. Jadi kamu bisa atur. Misalnya kamu cuma mau pakai 2 pipa gini, atau mau 1 pipa aja, atau tidak tanpa pipa juga bisa. Jadi tinggal masukin nanti si kepalanya di sini. Kalau tipe yang ini kita akan dapat dua ini ya, 2 kepala untuk penyedotnya. Jadi kalau yang ini biasanya untuk digunakan di lantai,
di karpet, dan sebagian aku dengar katanya juga suka di kasur. Cuman kalau aku di kasur enggak ya. Kenapa? Karena aku punya vacuum cleaner sendiri untuk kasur. Kalau yang buat kasur aku pakai yang ini, Kurumi, karena selain dibisahin ya supaya nggak jorok gitu ya. Ini kan buat kasur, buat kita tidur. Nah, di sini dia juga ada sinar ultravioletnya. Kalau yang tadi tuh nggak ada. Jadi kalau dari Simplas ini dapat dua, yang satu yang seperti ini, terus satu lagi yang seperti ini buat yang sempit-sempit. Kalau teman-teman lihat sekarang, ini karpet aku udah kotor banget. Aku sengaja banget 2 hari ini nggak aku bersihin. Nah, karena aku pengen tunjukin gimana sih daya hisap dari si Simplus Vacuum Cleaner ini. Kita sama-sama lihat ya kayak gimana. Nah, ini aku kabelnya tuh colokan kayak gini. Dan aku sukanya, aku kan pilih yang pakai cord ya. Kan dia ada dua tipe, ada yang cordless, ada yang cord. Aku pilihnya yang cord karena takut baterainya tuh nggak kuat atau habis gitu. Jadi makanya aku pakai cord. Nah, ini dia panjangnya itu kabelnya itu sekitar 4 meter katanya. Jadi ini gampang banget kalau aku tinggal colok aja terus bisa menjangkau seluruh area di rumahku. Oke, ini sudah aku pasang listriknya di sini. Nah, ini kabelnya ya. Sepanjang itu. Nah, teman-teman nanti pada saat aku nyalain, aku tuh biasanya bersihin di area karpet dulu. Nah, ini yang aku suka, si kepalanya ini dia tuh bisa gini ya, kalau misalnya maju ke depan tuh kayak gini teman-teman. Ini bisa diputar-putar ya, teman-teman tinggal diatur aja. Ini jadi kayak masih manual gitu, jadi bisa ke sini sampai segini, bisa juga segini ya. Terus kalau misalnya mau dibelokin juga bisa nih ya, nih sampai segini nih, atau sampai segini. Ini juga bisa teman-teman puter ya nih, misalnya kita mau kepalanya kita puter deh gitu dibalik begini juga bisa tuh, jadi bisa menjangkau yang dalam. Biasanya kalau agak dalam di kolong kursi kayak gini aku dibalikin jadi dia bisa menjangkau di area dalam gini nih. Tuh, ada sesuatu tuh. Ini langsung aja aku nyalain ya teman-teman ya. Situ ada serpihan-serpihan ya, ini akan aku nyalakan, lalu kita vakum. Kelihatan ya, angkat ya. Walaupun kalau aku perhatiin ada beberapa serpihan yang rada besar tuh tadi aku lihat itu rada-rada susah sih untuk diambilnya. Jadi biasanya aku agak pelan-pelan dan beberapa kali gitu. Tapi lumayan ngebantu kalau yang serpihan-serpihan kecil itu karena dia itu kan agak susah ya kalau dibersihin. Misalnya pakai sapu kayaknya malah jadi nyebar kemana-mana. Tapi dengan vakum dia bisa diangkat. Gitu. Sekarang aku mau bersihin area ini nih karena ada sedikit kotoran juga. Nah, biasanya aku pakai yang kecil seperti ini. Nah, ini gimana? Nah, ini harus dicopot. Gitu. Karena ini pendek gini aja, jadi aku kayaknya nggak mau pakai pipanya gitu. Nah, ini tinggal dibuka aja pipanya gini. Biasanya aku geser-geser sedikit kanan kiri sambil dikeluarin. Tapi harus hati-hati ya, karena ini kan jalurnya debu nih. Jadi kadang suka ada debu yang ikutan keluar. Tinggal pasang gini aja. Udah selesai. Kalau misalnya kamu pengen ngebersihin area yang rada tinggi, kamu tinggal pasang lagi tadi pipanya itu, kamu panjangin sesuai dengan kebutuhan kamu. Tapi kalau aku ini pengen kayak gini aja. Nah, ini langsung dibersihin. Nah, ini sedikit tips sama buat aku. Ini kamu bisa puter-puter ya. Cuman kadang kalau diputer-puter itu nanti malah si ininya ikutan kebuka nih. Si tempat buat naruhnya karena kan ini ada kuncinya ya. Jadi biasanya aku pegangnya yang putihnya ini untuk diputer sesuai dengan arah yang mau kita mau. Nah, ini udah, langsung kita bersihin aja.
Ini aku udah selesai, tadi bersih-bersih, aku bersih singkat-singkat aja karena aku pengen nunjukin ke teman-teman. Nah, ini aku pengen kasih lihat isinya tuh seperti apa sih, karena dari tadi kita belum bongkar ya. Jadi biasanya setelah selesai bersih-bersih gini, aku akan bongkar ini karena ini isinya apa? Ini adalah kotoran-kotoran yang tadi kita sudah dapatkan dari sana. Cara bukanya gimana? Seperti yang aku bilang tadi, di sini ada tanda ini ya. Ada yang dibuka, ada yang di lock. Nah, ini kita lagi di lock. Nah, berarti caranya kita geser ke sana. Buka aja. Kayak gitu. Nah, baru kita angkat. Nah ini ada si filter. Ini filternya aku taruhin tisu. Kenapa? Karena ini kebiasaan aku dari pakai vacuum cleaner yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya sebelum filter, aku tisuin dulu. Nah, ini dia kotoran yang kita angkat. Nih, kotor banget kan? Ini kotornya segitu tuh. Nah, di dalamnya juga ada, ini juga ada tuh. Nah, biasanya ini kita bersihin, kita buang. Ini juga kita buang. Nih ada yang jatuh no. Ini aku udah tinggal ambil si tisunya, terus wow, berantakan lagi deh. Biasanya ini aku langsung deketin sama sampah. Aku bersihin dulu ya, buang dulu ke sampah. Nah, kalau mau lihat gimana sih filternya, nah filternya kayak gini. Ini filternya dalam kondisi udah aku pakai ya. Nah, cuman memang aku aku pakein tisu gitu. Biasanya ini dibersihin aja pakai air. Nah, yang dibersihin tuh ini dan juga si filternya. Biasanya alirin air aja, terus habis itu nanti tinggal dijemur. Nanti baru bisa dipakai lagi. Tapi seperti biasa, aku biasanya kalau udah kayak gini, aku pakein tisu lagi. Ambil tisu gini, aku taruh kayak gini. Terus nanti masukin ke dalam sini lagi. Ini aku buang dulu. Jadi biasanya udah dipakai tisu, baru dimasukin lagi ke dalam sini. Tuh. Nah, habis itu udah tinggal taruh lagi deh. Gitu, kayak gini. Nah, udah, ini udah siap untuk dipakai lagi. Nah, mumpung ada debu lagi nih, kita sedot aja biar teman-teman lihat. Karena tadi kan kurang ekstrim mungkin ya kelihatannya kalau pas nyedotnya. Nah, ini kayak gimana nih kalau aslinya. Lihat, sebersih itu. Nah, jujur aja aku kan baru pakai produk ini sekitar 2 mingguan. Tapi aku nggak sabar banget pengen kasih tahu ke teman-teman produk ini tuh kayak gimana. Menurut aku selama pemakaian 2 minggu ini tuh bekerja dengan baik banget. Dengan harga yang segitu ya. Aku kalau nggak salah beli tuh nggak nyampe 200.000, 100 sekian lah gitu ya. Jadi kalau misalnya beli pun juga teman-teman mungkin bisa sambil nunggu lagi ada mungkin tanggal kembar atau promo gajian atau promo-promo lainnya lah gitu. Jadi harganya juga lagi miring banget. Tapi dengan harga segitu, ini tuh udah ngebantu banget untuk ngeberesin ya tadi remah-remah kecil yang biasalah aku tahu pasti ibu-ibu yang punya anak kecil yang dia ngemil ke sana lah atau enggak cuma ngemil aja ya, mungkin anaknya suka main pasir atau apa, mungkin sensory play gitu ya di rumah. Dengan adanya vacuum cleaner ini itu ngebantu banget untuk ngatasin masalah itu daripada kita harus nyapu-nyapu atau sikat-sikat. Itu kan takes time banget dan ujung-ujungnya kita jadi kesel dan akhirnya jadi deh kamu jangan kayak gitu deh, jangan main kayak gitu kan, jadi kayak membatasi anak berekspresi dan juga beraktivitas kan. Terus ini juga menurut aku ya ukurannya tuh kecil jadi nggak ngabisin tempat. Ini aku biasanya simpen udah gini aja, aku ikat talinya terus aku simpen udah, jadi nanti suatu saat pengen dipakai udah tinggal dipakai aja. Juga karena dia kecil jadi untuk pemasangannya juga nggak terlalu ribet. Karena dulu aku inget yang punya mamaku itu vacuum cleanernya tuh alatnya segede itu loh, yang ada rodanya gitu loh, yang gede banget gitu. Jadi kalau mau pasang lepasnya itu kayak ngabisin waktu, jadi kadang-kadang aku suka males gitu pakainya. Tapi karena kayak gini kan kayak handheld gini, tinggal gitu aja dan bisa dipakai. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya teman-teman ngerasa baru 2 minggu nyobainnya, nggak apa-apa, karena nanti mungkin aku akan coba mungkin setelah beberapa bulan, nanti akan aku bikinin videonya lagi. Jadi mungkin akan ada sesuatu yang baru, atau teman-teman misalnya udah pernah nyobain ini terus ada masalah atau ada yang mau ditanya-tanya, boleh banget terus di kolom komentar, nanti akan aku cek dan aku lihat. Siapa tahu nanti mungkin aku akan ada live untuk ngebahas atau nge-review tentang si produk ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat langsung ya, nanya-nanya langsung, atau kita buktikan langsung kayak gimana sih si vacuum cleaner ini. Sekali lagi kalau misalnya teman-teman pengen beli produk ini, langsung aja klik ini di bawah ya. Kalian klik aja, nggak usah khawatir kalau klik mau lihat-lihat doang juga nggak apa-apa. Dimasukin ke keranjang atau di favoritin. Nanti kalau misalnya lagi ada promo, langsung deh dibeli.
Jangan lupa juga lihat review produk alat rumah tangga yang lainnya yang sudah aku review dan aku buat videonya sedetail mungkin. Teman-teman nanti lihat aja di sebelah sini. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua sehingga kita tuh nggak malas lagi untuk beres-beres rumah, untuk ngurus-ngurusin rumah. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.